Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan tentang garis dan sudut ya. Setelah kalian sudah pelajari jenis-jenis sudut, kemudian apa itu garis, kedudukan garis, ada berpotongan, sejajar, bersilangan, dan berhimpit. Kemudian jenis-jenis sudut, ada sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut lurus, sudut refleks, sudut penuh ya. Nah, itu kalian bisa ulang kembali ya, review catatan kalian di pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan dan selesaikan insyaallah materi terakhir ini, karena pekan depan kita jadwalkan akan penilaian harian khusus materi garis dan sudut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah video ini yaitu kalian bisa menganalisis sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Ya, nanti ada hubungan masing-masing, ada 5 ya. Ada yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Kemudian yang kedua, jadi kalian kalau ketemu masalah, nah masalah ini berarti soal ya, yang berkaitan dengan hubungan dua garis, kalian bisa menyelesaikannya ya. Jadi kalau ketemu soal bisa diselesaikan. Oke, baik, kita langsung. Jadi hubungan sudut pada dua garis sejajar. Dua garis sejajar kita tahu kedudukan garis. Nah, ini misalnya ada satu garis, kemudian garis K misalnya sejajar dengan garis L ya. Nah, ini dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis yang ketiga yaitu garis M misalnya. Nah, maka di sini ada beberapa titik sudut kan? Ini sudut ya. Nah, kemudian di sini, nah, jadi ada 8 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita kasih nama tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, masing-masing sudut ini punya keterkaitan. Nah, yang pertama kita bahas adalah sudut-sudut yang sehadap. Apa maksudnya sehadap? Itu menghadap ke arah yang sama ya. Misalnya kalau kalian ketika upacara bendera ya, jadi menghadap bendera ini berarti menghadap ke arah yang sama. Atau ketika apel pagi ya, menghadap di depan kelas ya, menghadap ke gurunya, itu menghadap ke arah yang sama. Atau ketika sholat jamaah di masjid juga menghadap ke arah yang sama, itu namanya sehadap. Kalau sholat kan menghadap ke kiblat ya, kalau ada yang menghadap ke arah selain kiblat itu berarti nggak sehadap itu. Nah, kita bahas sehadap itu maksudnya sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kita lihat contohnya. Nah, itu lihat sudut 1 dan sudut 5 itu menghadap ke arah atas ya. Ya, ini ke arah atas, kemudian yang ini juga ke arah atas. Kemudian sudut, nah kalau besarnya sudut yang sehadap itu sama, jadi sudut 1 sama dengan sudut 5. Misalnya kalau sudut 1 diketahui 50, maka sudut 5 juga 50. Sudut 1 diketahui 100, maka sudut 5 juga 100. Nah, itu maksudnya. Ya, karena dari bentuk gambarnya saja sudah kelihatan sama. Kemudian sudut yang sehadap berikutnya sudut 2 dengan sudut 6. Nah, ini juga sama. Tapi sudut 2 dengan sudut 1 ini dengan ini beda ya. Karena dia nggak sehadap. Nah, dia hubungannya kemarin kan sudah dipelajari berpelurus. Nah, jumlahnya 180. Sudut 2 dengan sudut 6, kemudian sudut 7 dengan sudut 3, kemudian sudut 4 dengan sudut 8 ya. Nah, diingat, jadi besar sudut sehadap itu sama besarnya. Jadi kalau dalam gambar ini yang sehadap hanya sepasang ya. Pasang 1 dengan 5 satu pasang, 2 dengan 6 satu pasang gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah masih gambar yang sama, karena tadi di tujuan pembelajaran adalah dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Oke, berikutnya adalah sudut-sudut yang di dalam. Nah, ini harus diperhatikan. Mana sih yang termasuk sudut yang di dalam? Itu sudut 3 ya. Di dalam itu maksudnya berada di antara dua garis ini. Ini kan garis K dengan garis L. Nah, berarti sudut yang ada di antara dua garis ini namanya sudut di dalam. Yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6 ya. Oke, itu sudutnya. Nah, nanti kita akan belajar sudut yang di dalam itu ada yang dalam nyebrang. Misal yang M ini jalannya ya. Nah, kalau di dalam kemudian dia nyebrang, misal 3
nyebrang ke 5, nah itu namanya dalam tapi nyebrang ya. Makanya sudut dalam berseberangan. Kemudian 4 dengan 6 juga dalam berseberangan. Ya, kita tulis. Jadi sudut yang di dalam berseberangan itu sudut 4 dengan sudut 6. Nah, ini juga besarnya sama, ingat. Dalam berseberangan juga besarnya sama, 4 dengan 5. Kemudian sudut 5 dengan sudut 6 juga sudut 3 dengan sudut 5 ya, juga sama. Nah, selain dalam tapi nyebrang, juga ada dalam, sama-sama di dalam tapi dia sepihak atau bertetanggaan. Nah, ini ya. Kalau di komplek ini berarti jejeran ya rumah ini ya. 3 dengan 6 itu sepihak. Nah, kalau sepihak tidak sama besarnya, tapi dia kalau dijumlahkan sudut 3 dengan sudut 6 itu 180 derajat. Oke, saya pahami ya. Jadi sudut dalam sepihak beda dengan dalam berseberangan. Kemudian sudut dalam sepihak yang lainnya adalah sudut 4 ini dengan sudut 5. Itu juga 180 derajat. Oke ya. Nanti kalian bisa catat sambil di pause ya videonya. Oke, setelah kita analisis terkait dengan sudut yang di dalam, tadi kan salah satu tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ya, berarti harus kalian mampu mana sih sudut-sudut yang di dalam dan mana sudut-sudut yang di luar. Sekarang kita ngomongin yang sudut yang di luar. Nah, berarti di luar garis yang ini. Nah, berarti ada sudut 1, ada sudut 2, ada sudut 7, ada sudut 8. Ya, kita tulis sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Ya. Nah, sama kalau yang tadi ada dalam berseberangan, ada dalam sepihak, maka yang di luar juga begitu. Ada luar tapi nyebrang. Nah, 1 sama-sama di luar tapi dia nyebrang, berarti dengan 7. Ya. 1 berseberangan dengan 7. Jadi, ya, kalau dengar seberang itu berarti sama ya. Jadi seberang, sehadap itu sama, diingatnya ya. Kalau sepihak itu 180 derajat. Itu aja yang perlu diingat dan bedanya ya. Kemudian sudut 2 itu nyebrang dengan sudut 8. Ya. Jadi kita anggap ini garis M ini adalah jalannya ya. Oke, berikutnya ada luar sepihak. Nah, mana yang luar sepihak? Sama-sama di luar tapi dia tidak nyebrang, tetangga luar lah ya, tetangga jauh. Jadi 8 dengan 1 ya, 1 dengan 8. Jadi 1 tambah sudut 8 itu 180. Kemudian sudut 2 tambah sudut 7 juga 180. Oke, nah itu hubungan antar sudutnya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Misal ada bentuk yang sama dengan tadi ya, belum Bapak ubah. Nah, supaya beda supaya kalian bisa memahaminya. Jadi yang diketahui salah satu sudut 120 derajat. Kalian suruh mencari atau menentukan nilai sudut yang lain. Ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita sama-sama. Nah, ini berarti sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan hubungan garis tadi ya, garis dan sudut ya. 2 garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Nah, sudut A. Gimana cara mencari sudut A? Nah, kita bisa peroleh A ini berpelurus dengan 120 ya. Jadi ini sudut berpelurus dengan bertolak belakang sudah kita pelajari dulu ya. Kalau B ini dengan 120 kan bertolak belakang. Nah, jadi sudut A saling berpelurus artinya jumlah sudut A dan 120 itu 180 jumlahnya. Berarti A-nya berapa? Ya tinggal untuk melengkapinya. Jadi 180 dikurang 120 yaitu 60 derajat. Oke, paham ya? Sudut A ya, berarti ini 60 derajat. Nah, kalau mau ditulis boleh. Di sini 60 derajat. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke sudut B. Lanjut sudut B. Nah, sudut B gimana cara mencarinya? Boleh 120 dengan B, yaitu sudut yang bertolak belakang. Berarti sudut B juga sama ya, 120. Kemudian sudut C kita lanjutkan. Sudut C berarti dengan sudut A apa hubungannya? Ya betul ya, bertolak belakang. Berarti sudut C juga sama dengan sudut A, 60 derajat.
Oke, udah ya. Nah, kalau D, E, F, G, nah ini baru kita karena dia beda kelompok, nah kita akan ketemu hubungan yang lain. Nah, misalnya sudut apa kita mau cari? Sudut D ya. Nah, sudut D dengan 120 itu apa? Iya, sehadap ya. Jadi sama-sama menghadap ke sana nih. Sana ini ke sana. Berarti D juga 120 derajat. Kemudian sudut E dengan sudut A, nah juga sehadap ya. Ini A ke sana, E juga sehadap. Jadi sama berarti 60 derajat ya. Kemudian sudut F, nah sudut F ini bisa dicari pakai sehadap dengan B boleh, pakai bertolak belakang dengan D boleh ya. Jadi nah gini pakai bertolak belakang berarti sama dengan 120. Sudut G juga begitu, dia bertolak belakang dengan E, berarti sudut G 60 derajat. Oke, dipahami baik-baik. Kita lanjut ke contoh soal yang ada di buku kalian, nomor 14. Nah, misalnya garis G memotong dua garis sejajar K dan L. Jika sudut 8 itu 70 derajat, yang ini 70 derajat, ya. Besar sudut 3. Nah, ini berapa sudutnya di sini? Ya. Yang besar. Nah, gimana caranya? Nah, boleh kita cari pelurus dari, berarti kita lewat nomor 7 dulu. Pelurus dari 70 derajat, nah 110 kan? Nah, 110. Nah, baru sudut 3 itu sama dengan sudut 7 kan? Kenapa dia? Karena sehadap. Berarti sudut 3 sama dengan 7. Berapa sudut 7-nya? 110 derajat. Nah, ya. Berarti ini jawabannya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke ya, selesai ya contoh. Nanti kita bahas di video berikutnya terkait dengan soal-soal yang lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Jangan keluar-keluar jauh-jauh ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.